Saya kasih lihat kecepatannya aja lah biar tahu. Wah, recording in progress telat banget ya. Eh, Ini Fata, kita masuk ke speed test ya. PQRSSSS. Ini kalau ada pertanyaan silakan tulis di chat ya kalau ada pertanyaan. Jadi silakan aja nanya. Nah, ini kecepatannya yang berhasil dibuat sendiri hampir sekitar 800 Mbps. Jadi operator kita kalah sih sebenarnya. Coba aja cek kecepatan mereka nggak sampai segini sih rata-rata. Untuk bisa sampai kecepatan ini kita harus narik fiber langsung ke BTS. Jadi ini BTS-nya pakai fiber optik, BTS-nya bikin sendiri, core network-nya bikin sendiri. Jadi kita bisa bikin sendiri semua seperti ini. Ini ada di wiki saya. Kalau mau tahu referensi wikinya ada di sini. Ntar, Ono Center Wiki. Nah, ini wikinya bisa di sini. Kalau mau baca 5G, ada 5G juga di sini. Jadi ilmu 5G-nya ada di sini. Kita bisa bikin. Dan ini yang diajarin di kuliah jaringan tadi. Buat Telkom sendiri di sini, apakah legal? Tidak legal. Kalau nanya legal, nggak legal, nggak legal. Jangan khawatir. Ilmu yang ada di sini banyak yang nggak legal ya. Nggak legal artinya kalau kita mau, jadi gini, legal nggak legal tuh gini. Kalau kita pengen memberikan layanan ke publik, ini urusannya izin menteri. Tapi kalau cuma ngoprek aja cuek. Nggak usah legal, legal nggak legal jangan dipikirin lah. Gini cara berpikirnya sih sebenarnya. Aturan itu bikinan manusia. RT RW sekarang tidak legal dan perlu kita catat ini Mas Faisal ya. RT RW itu tidak legal. Cuman ini ternyata jadi solusi banget buat bangsa Indonesia dan akhirnya perlu dicatat buat kita semua bahwa negara yang punya jaringan komunitas paling besar di dunia namanya RT RW dan itu Indonesia. Kalau nggak ketahuan nggak apa-apa kan Pak, nggak apa-apa udah cuek aja dah. Jangan sampai kayak Pertamax saja gitu udah. Kalau cuman untung cuman 10.000, sejuta, sebulan masih nggak apa-apa lah cuek. Kalau Pertamax kan triliun ya. Sehari triliun tuh kemarin ada yang ngomong ke saya. Jadi yang 200 triliun per tahun itu sebetulnya sehari 1 triliun. Parah. Aduh, sebel banget gue dengernya. Ya udah, ya itu lah cerita lain lah, nggak usah diomongin lah. Deh, ini beres ya. Ini ada pertanyaan. Apakah untuk tahapan menguasai cybersecurity itu harus menguasai ilmu network sysadmin dulu, lalu apakah pembahasan materi bisa lengkap dua link itu? Gini teknik belajar, ini masalah teknik belajar ya. Teknik belajar nggak usah serial, nggak usah nguasain ini dulu baru naik ini, nggak naik ini, nggak usah. Belajar ngerandom sih sebenarnya, random aja, cobain ini jebret. Kalau Anda sukanya hacking, belajar hacking aja dulu. Nggak usah cybersecurity. Belajar hacking, nanti akan kerasa waktu belajar. Waktu belajar akan kerasa, oh oke, ilmu ini saya nggak nguasain, baru belajar ilmu itu. Jadi, jangan pernah berurut kalau belajar. Itu akan capek dan akan bosenin dan Anda kemungkinan besar nggak akan belajar akhirnya. Jadi pengalaman saya sih gitu sih. Mendingan loncat aja. Pengennya apa? Pengen bikin RT RW net. Ya udah bikin aja RT RW net. Belajar cara bikin RT RW net. Waktu bikin RT RW net mulai kerasa. Ini kenapa ya orang-orang bisa seenaknya nge-web segala macam. Mulai belajar namanya firewall dan sebagainya. Jadi belajar itu eh, tidak harus linier sih. Bisa loncat-loncat gitu. Kalau apakah disediakan lengkap di dua link Bapak? Enggak. Jujur nggak lengkap. Kalau mau lengkap kirim aja harddisk. Ini harddisknya ada di sini. Saya kasih lihat aja ya biar lu pada nafsu semua. Saya masuk sini. Ini harddisknya bukan di komputer ini. Var data library 2 books. Ini komputernya ada di komputer lain. Cuman bisa diakses pakai folder aja dari komputer saya. Nah, kita masuk misalnya, tadi pengennya cybersecurity ya, saya masuk ke cybersecurity, klik cybersecurity. Ini, ini buku-bukunya. Jadi belajar itu jangan berharap banyak dari link yang saya kasih di e-learning. Jujur, itu ilmunya nggak banyak. Dan ini kita taruh di kampus, di kampus di Institut Teknologi Tangerang Selatan, kita taruh dalam bentuk perpustakaan digital. Jadi mahasiswa di ITTS bisa download. Kalau Anda pengen dapat ini semua, kirimin harddisk, saya kopiin semuanya. Free, gratis. Selipin duit 20.000 ya. Buat ongkos kirim balik tuh harddisk. Itu aja sih. Sama doain supaya amal ibadahnya Ono diterima. Udah gitu aja dah bayarnya.
Nah, ini saya klik sembarangan aja ya. Nih, misalnya saya klik ilmu sembarang lah, buku sembarang saya klik aja. Ini udah buku. Ini kalau mau tahu bukunya harganya ratusan dolar, ratusan dolar. Ya masih kalah sama Pertamina sih emang. Tapi ini bukunya parah banget sih asli. Jangan nggak usah cerita-cerita bukunya dari Ono, karena Ono dapat bukunya dari torrent. Gitu aja sih. Oke. Kalau ini masih teori ya. Kalau mau yang banyak buku-buku yang prakteknya bisa masuk ke hacking lah. A B C D E F G H H nih hacking. Ini buku prakteknya lumayan gila kalau di hacking mah. Eh, nih ya. Ini sembarangan aja nih saya ngeklik sembarangan ya. Kalau tadi praktek tulisan doang males bacanya sih sebenarnya. Waduh, lemot euy. Oh, itu udah mulai kelihatan. Tuh ada capture analysis exploit. Saya masuk coba. Nah, udah mulai kayak gini nih ya. Nah, udah mulai. Nah, ini masih masih teori kategorinya sih sebenarnya. Tapi udah mulai Ah, gambarnya bentar, kan bukan gambar teori banget ini udah ada bentar, IP address, contohnya segala macam. bentar. Nah, bentar, saya coba cari yang. Nah, ini udah mulai kelihatan praktek banget. Jadi kalau mau yang praktek-praktek banyak banget, jaringan juga ada. Jaringan itu ininya sendiri sih, foldernya network KLMN network nih dia. Ini buku-buku network di sini ada CCIE, CCNA, CCNP, Cisco, Ah, Cloud, bejibun lah. Ini udah network yang gila-gilanya ada di sini semua. Kalau Anda pengen dapat sertifikat-sertifikat ya baca kayak ginian sih. Buat Mikrotik juga ada buku, buat Bandi Juniper ya, Pak. juga ada bukunya, semuanya udah dipisahin satu sama lain. Gitu ya. Wah, ini pertanyaannya banyak banget ya. Kira, oh, Saya baru lihat kira sedikitnya udah banyak nih, kacau. Apakah OS juga berpengaruh untuk memulai belajar hacking? Ya, sebaiknya Linux. Kalau pakai, apakah perlu menguasai Linux? Ya, perlu menguasai Linux. Bukunya ada di sini juga, KLMHJKL, nih Linux. Bukunya juga ada. Jadi kalau Anda kirim, sebaiknya kalau mau kirim harddisk tuh, sebetulnya sekitar 200-an giga cukup sih. Harganya kalau 200 giga di Tokopedia yang bekas-bekas tuh sekitar berapa ya? Sekitar 50.000 dapat sih sebenarnya. Jadi harddisk itu 50.000 perakan dapat sih sebenarnya. Tapi kalau yang 500 giga tuh sekitar 70-80 ribu yang 500 giga. Kalau mau enak 500 gigaan sih. Gitu ya. Kalau untuk proteksi sistem, step-step apa aja yang harus dipelajari? Nah, untuk proteksi sistem itu masuk ke sini ya, ke kuliahnya tadi. Ini kuliahnya. Di sini ada, saya turun ke bawah ya. Ini udah proteksi sistem semua. Di bawah UTS, ini masuk ke kuliah cybersecurity. Di bawah UTS ini udah proteksi sistem semua. Pertama kita vulnerability analysis, basic server security, firewall dan sebagainya. Ini semua proteksi sistem. Cuman kalau kita pengen berpikir lebih apa ya terstruktur, saya kasih ilmu ilmu prakteknya ada di kuliah tadi. Saya kasih ini ya URL saya aja ya. Ini bisa diambil, saya masukin ke sini. Ini Google Drive saya, bisa diambil buku-bukunya. Ada bukunya lebih ke framework ya. Apa sih bahasa Indonesianya framework lupa gue. Misalnya ini ya, perlindungan sistem elektronik khususnya untuk infrastruktur informasi vital. Ini udah lebih urusannya udah negara nih, yang ini. Bagaimana kita ngamanin negara. Jadi jujur kalau main cyber security nggak bisa kita cuman ngeset firewall, ngeset intrusion detection system, ngeset gitu-gituan. Tapi kita juga harus ngerti strategi di level negaranya, strategi di level perusahaannya. Yang ini negara. Kalau yang ini buku tentang AI bisa diambil, saya share screen-nya aja ya. Screen lagi salah. Share folder, nih dia, share foldernya. Bentar. Saya taruh di chat ya. Jadi kalau pengen ngambil, silakan. Saya paste di chat nih. Oke, oke. Wah ini banyak pertanyaan ya. Berarti saya harus ngomongnya cepat banget nih ya. Oke. Ini silakan diambil buku-buku yang cyber security-nya ada tadi ada
perlindungan sistem elektronik, untuk infrastruktur informasi vital, kemudian ada lagi CSIRT. CSIRT itu Computer Security Information Response Team. CSIRT ya, saya ulang, Computer Security Incident, sorry bukan information. Computer Security Incident Response Team. Ini level manajemen sih sebenarnya. Gimana kita bikin tim untuk menangani serangan. Kemudian ada lagi kalau yang ini highly secure real count voting ini untuk KPU. Bagaimana kita ngawal pemilu sih sebenarnya. Tapi ini bukan KPU sih sebenarnya. Kita lagi uji coba dan ternyata hasilnya dahsyat banget. Dan kalau mau yang lebih enak, ini ada pentingnya kepintaran untuk ini mah cuman ngomong doang. Nah, yang ini framework untuk meningkatkan cyber security di infrastruktur yang kritis. Kemudian ada lagi keamanan jaringan yang ada XIT. XIT ini buku dipakai buat ngasih training cyber security di Mabes sih sebenarnya. Oke, saya sambil baca kalau gitu ya kepaksa nih ya. Belajar saya nih, wow, banyak banget ya. Dari atas lah supaya nggak terlalu Telkomsel, menguasai cyber, belajar teknik hacking, proteksi sistem, stepnya apa? Emang cyber security, sorry, emang cyber security dan hacking itu dua hal yang berbeda ya? Beda. Kalau cyber security itu buat ngamanin, kalau hacking itu buat nyerang. Jadi beda banget. Oke. Tapi untuk bisa menguasai cyber security kita harus ngerti hacking. Itu bedanya itu. Apakah forensik itu sama juga dengan OSINT? Beda. OSIN bisa untuk forensik. Forensik lebih luas daripada OSIN. Berarti saya kasih lihat ini forensik kali ya. Saya akan masuk ke open course lagi. Di sini ada forensik nih. Bentar. Nih. Nih kuliah forensik. Tapi ini sebenarnya bukan materi hari ini sih sebenarnya. Saya kasih cepat aja ya. Kalau gitu saya akan minta lembaga pengabdian masyarakatnya ITTS buat bikin lagi webinar tentang forensik. Satu lagi barangkali tentang apa ya? Tadi forensik udah ethical hacking besok. Forensik bisa kita bikinin. Ya, lama Loadingnya banyak. Parah. Tapi kalau mau jujur, di sini ada mana tadi? Masuk sini ya. Di sini ada buku-buku forensik sih sebenarnya. A, B, C, D, E, F, ini dia. Ini buku-bukunya juga banyak di sini. Eh, Kalau Anda pengen, kalau ngopi, buku forensiknya dikopiin juga sih, jangan khawatir. Forensik tuh bisa pakai OSIN, boleh, bisa. Tapi forensik yang benar biasanya kita lebih ke arah catatan, catatan di log yang ada di server kita baca. Terus juga kita bisa recover file yang ke delete, baik itu di handphone, di hard disk dan sebagainya. Jadi itu contoh forensik. Jadi bukan hanya OSIN. Oke, terus eh OSIN udah. Oh, tapi ilmu hacking yang saya pelajari 7 tahun yang lalu, saya terapkan sekarang kebanyakan sudah nggak bisa. Emang harus up to date. Iya, ya, betul. Harus up to date. Tapi ya enggak lah kalau kita up to date itu nggak fatal, nggak parah-parah banget sih up to date-nya. Jadi ya karena juga framework yang dipakai PHP dan sebagainya, contoh paling gampang gini lah. Teman-teman mulai migrasi dari PHP ke Python. Jadi sebagian besar script yang dikembangkan itu buat PHP yang lama, PHP 5 dan sebagainya. Yang lama lah ya. Kalau udah pindah ke PHP 8 mulai susah. Kalau sudah mulai pakai Python, nah udah mulai susah diserang. Jadi memang harus belajar sih. Ini ada pertanyaan dari Mas Rangga. Untuk last mile 5G, di CPE-nya kan butuh identifier IMSI, kartu, IMEI, dan sebagainya. Gimana penasaran? Jadi untuk ini, sorry ya, ini ngomong 5G. Nggak ada urusan sama cybersecurity sih sebenarnya. Jadi, kalau di 5G, itu semua urusan IMEI, IMSI, segala macam, itu ada di SIM card. Jadi IMSI, IMEI itu ada IMEI adanya di handphone, ada di device, IMSI ada di kartu. Yang jadi masalah kalau 5G, kartunya itu pakai teknik enkripsinya public key, private key.
Nah, itu si private key-nya ditanamnya di core network, di sentral teleponnya si operator. Konsekuensinya, kalau kita mainan 5G, nggak bisa pakai sentralnya Telkomsel dong. Telkomsel nggak akan mau ngasih data-data itu ke kita. Konsekuensinya, kalau kita mainan 5G, mau nggak mau kita harus bikin sentral telepon sendiri, kita nyebutnya core network, dan konsekuensinya adalah kita harus bikin SIM card sendiri. Oke. Selain untuk data bisa untuk VoIP, VoIP bisa. Kalau SMS, eh, ya kalau bisa sih, cuman itu sebenarnya itu 2G sih kalau SMS. Di 5G kita nggak terlalu main SMS sih sebenarnya. Jadi SMS adalah fitur yang ada di 2G sih sebenarnya gitu. Jadi di 5G ya ditambahin aja 2G-nya ada gitu. Izin, saya mau nembak WiFi tetangga pakai mikrotik, tapi sebenarnya nggak mau nyambung. Ya udah berarti tetangganya ngeblokir si mikrotiknya buat nyambung. Untuk bisa kayak gitu harus ngerti bagaimana teknik pertahanan WiFi. Jadi itu ada di sini sih sebenarnya. Ya, open course-nya ngehang. Aduh, inilah ya udah di sini ya. Ntar ada kepaksa. Ini ini overload nih. Ini jujur ya servernya nggak gede sih sebenarnya servernya kecil. Cuman kalau udah banyak yang akses ya gini dah, kepaksa, kacau. Ini seru ya, pakai server kecil doang sih sebenarnya ini kalau tahu sih. Oke, mana tadi? Cyber security. Di sini, oh adanya di kuliah jaringan. Sorry, sorry, sorry. Harus masuk ke kuliah jaringan ya. Jangan kuliah yang ini. Nah, ini IT forensik. Ini mau keluar saya balik lagi ke tadi pertanyaan. Ini ada intro forensik, kemudian ada ini dijelasin bagaimana caranya kita dapat data, data acquisition itu dapat barang bukti, belum belum tentu bukti ya sorry. Kita dapetin data, data ini nanti dianalisa, analisa itu nanti jadi barang bukti, kira-kira kayak gitu. Bagaimana kita dapetin data, kemudian kita bisa melakukan data analisis, kita bisa melakukan investigasi buat sistem operasi, kita investigasi buat jaringan, diajarin juga forensik email, forensik untuk serangan SQL injection, forensik buat command injection, backdoor, banyak banget sih sebenarnya. File system Linux. Ini forensik doang ya. Yang ini kalau udah main ADB itu buat Android. Kemudian juga forensik untuk berbagai jenis serangan sih. Ini ada dan yang penting lagi di forensik adalah bagaimana kita melakukan laporan. Bikin laporan diajarin juga di sini gitu. Kalau enggak bisa berabe urusannya. Mungkin kita bikin webinar lagi untuk yang ini supaya kita bisa lebih jelas. Tapi kalau banyak pertanyaan juga bingung juga nih, neranginnya seru banget. Mudah-mudahan kebayang nanti tinggal diklik karena kita cuman ini ya cuman 2 jam sampai jam 8 jadi mungkin kalau ada waktu kalau udah pertanyaan udah beres saya akan coba nerangin dikit aja. Oke, jadi untuk mikrotik tadi harus ngerti. Ntar saya akan masuk ke network, kuliah jaringannya sendiri ini komputer network. Nah, sarannya harus belajar yang namanya wireless ini WiFi. Sarannya sih ya kita belajar cara ngeset WiFi dan caranya bagaimana kita ngamanin WiFi. Dari situ kita bisa tahu kenapa saya nggak bisa connect. Gampang sih ngeblokirnya, asli gampang. Paling gampang sih ngeblok. Jadi caranya kita harus ngerti jaringan dulu, gimana cara ngeset peralatan itu. Waktu ngeset jangan ngeset yang biasa aja, waktu ngeset juga ngeset pertahanannya. Kalau WiFi contoh pertahanannya adalah kita bisa ngilangin si nama access point dari jaringan supaya orang nggak bisa ngelihat namanya, itu pertahanan yang paling blow on lah gitu ya. Pertahanan yang lain adalah kita pasangin yang bisa connect hanya IP address kita bisa set cuman sedikit misalnya. Misalnya IP yang kita kasih cuman ada 4 atau 5 aja. Jadi kalau kita tahu komputer kita ada 4 5 biji doang di rumah. Jadi kalau udah selebihnya nggak akan bisa connect gitu. Jadi jumlah IP bisa dibatasin, udah gitu hanya MAC address tertentu yang dibatasin, bisa pakai blacklist, bisa pakai whitelist. Kalau pakai blacklist lebih parah, jadi kalau MAC address kita ketahuan tukang nyolong, kita bisa bikin blacklist. Jadi seru nih urusannya kayak gini. Harus ngerti dulu. Kalau kayak gitu mah susah, gitu ya. Mana tadi saya mana ya? Mikrotik mana?
Mana tadi pertanyaannya saya lupa. Oh, ini udah mikrotik tetangga udah. Kalau belajar hacking lebih baik pakai distro Linux apa? Ada beberapa sebetulnya distro Linux buat belajar hacking. Kalau nggak gini ya, eh, distro untuk hacking bisa dicari sih sebenarnya. Ada banyak distro top Linux distro ethical hacking pentest. Nah ini nih barangkali ada 10 distro yang top yang banyak dipakai. Nih dibahasain ada Kali Linux, Blackbox, Parrot, Black Arc Linux, Pento Linux, Cairns dan sebagainya. Ini ada banyak. Jadi distro kayak gini banyak dan kita bisa bikin sendiri. Intinya dengan distro kayak gini tuh, tapi jujur ya, distro ini nggak enak buat kerja. Kalau kita buat ngetik, buat ngedit video, ini distro yang tidak enak buat dipakai, jujur. Jadi kalau kita pakai Linux buat kerja, saya nggak akan pakai ini sih sebenarnya. Cuman orang-orang kadang-kadang gitu ya, Pak Ono, saya sendiri makainya yang ini kalau mau tahu. Saya pakainya yang Kali Linux sih. Karena enak aja udah kebiasaan dan dia basisnya Debian. Jadi enak. Yang jadi masalah, sekali lagi ini nggak enak buat kerja. Jadi distro Linuxnya saya taruh di sini di VirtualBox. Nih, ini ada Kali Linux 2023, ada mana lah, banyak lah. Oke, jadi ada di VirtualBox ini Kali Linuxnya ya, biar beres. Nah, eh kebetulan ada di VirtualBox segala macam. Nah, buat belajar hacking sama cyber security, kan itu mainnya jaringan. Seringkali kita berpikir kita harus punya router lah, harus punya server lah, segala macam. Jadi kita mainannya di VirtualBox seperti ini, pasang router segala macam. Ini perhatiin ada Mikrotik lah, Cisco nggak ada nih. Mikrotik ada di sini, ada ini banyak server ya. Ini ada server server kosong, server LLM, ada segala macam lah. Jadi ada server, ada desktop, ada routernya juga. Kalau jaringannya sederhananya, kita bisa, kalau jaringan sederhana ya, jaringan sederhana kita bisa cukup pakai si VirtualBox, nggak masalah. Oke. Cuman kalau kita jaringannya rumit, sarannya kita install yang ini, GNS3. Oke. Jadi sarannya GNS3 diinstal. Ini kalau di Windows lumayan ribet. GNS3. Kalau di Linux gampang banget, langsung jalan nih. Oke. Kalau di Windows ribet, tidak rekomen sih sebenarnya. Tapi ya udah kalau masih pakai Windows ya pening aja. Kalau pakai Linux kita enak banget. Nah, di sini ada router, bisa tinggal diginin aja. Jadi kita jaringannya bentuknya simulasi ya. Iyalah, kenapa gua nggak bisa narik nih sekarang? Oh, belum bikin ininya, sorry. Kita harus bikin blank project dulu, lupa. Yes. Oke, sekarang bisa ditarik. Ini punya Cisco. Ini ada mikrotik saya tarik bisa. Terus nanti ada switch juga bisa kalau kita butuh switch. Kita bisa narik server Kali Linux segala macam bisa kita tarik di sini. Jadi bisa kita tarik-tarikin kayak gini. Jadi mainannya gitu. Terus kita bisa sambung-sambungin ini makhluk-makhluk ini. Kita bisa, sorry sebelum kita juga bisa sambungan ke internet juga bisa. Nah, tinggal sekarang kita sambung-sambungin. Ini dari Cisco sambungin ke internet, dari Mikrotik sambungin ke Cisco, dari sini nyambungin ke switch, kayak gini doang sih. Jadi ini buat latihannya kita bikin jaringan sendiri di komputer dan ini dilakukan di ITTS ya. Jadi mahasiswa bisa bikin jaringan sendiri, nggak perlu punya server, nggak perlu punya router segala macam, kita bisa bikin sendiri di sini. Wah, yoga udah muncul dia. Telat yoga. Ono udah jalan. Oke, ini bisa sambungin ke sini, sambungin ke sini ya, gitulah. Oke, cuman kalau di TT sih kebetulan juga servernya juga banyak lagi harus didokumentasi nih. Mana yang masih hidup, mana yang enggak, bejibun. Servernya ada berapa puluh server di sana. Routernya juga banyak. Jadi kita harus nyambung-nyambungin itu semua sih. Jadi bisa ngopreknya enak. Fisiknya ada. Kalau ini kan virtual ya, bukan fisik banget. Jadi kalau buat belajar pemula, bukan pemula ya, yang murah meriah bisa kayak gini. Cuman untuk kayak gini enaknya sih komputernya memorinya bangsanya 8 giga kalau mau rada. 4 juga jalan sih sebenarnya.
8 lebih enak sih sebenarnya gitu aja. Tapi 4 juga jalan, cuman nggak bisa banyak banget dipasangin ininya. Kalau nggak dia pingsan tuh komputer soalnya. Oke, jadi kebayang kita butuh minimal buat main-main apa VirtualBox dan sebagainya. Ini saya tutup dulu. Yes, saya tutup nih. Yes. Oke. Jadi alat yang dibutuhin ini ya. Ini ada pertanyaan untuk cybersecurity perlu bisa ngoding juga enggak? Sebenarnya nggak perlu sih. Cybersecurity itu ada beberapa bidang tadi ya. Kalau di level manajemen, kita biasanya jadi auditor. Yang penting matanya awas buat ngelihat konfigurasi sih sebenarnya. Terus pakai tool-tool buat ngevaluasi. Toolnya bisa di Kali Linux banyak tool-toolnya buat ngevaluasi. Kalau kita mau ngevaluasi dari luar, kita bisa masuk sini sih sebenarnya. Ini saya tutup dulu ya. Kalau di luar, misalnya kita melakukan vulnerability analysis, kita bisa pakai Helium, Helium.sh. Ada versi, oh salah kebalik, Helium, Helium.sh. Pantas kagak masuk. Ini Helium ini yang bikin teman-teman dari Cyber Army, lokasinya ada di Bandung. Dia ada yang free-nya sih. Jadi kalau pakai free kita bisa kalau nggak salah sekitar berapa? Dua dua kali pentest lah. Vulnerability analysis 2 kali sebulan. Kalau udah serius ya bayar ke dia, bayarnya masih oke lah buat cari duit. Jadi misalnya dia bayar berapa ratus ribu sebulan, cuman kita bisa dapat duitnya bisa. Ini kalau pentes gitu kita bisa dapat bangsanya 10-an lah, 5 sampai 10 juta sekali pentes gitu ya. Jadi oke, kita modal berapa dapat duit berapa kan oke juga. Jadi anak-anak nyiapin kayak gini sebenarnya toolnya bisa juga bentuknya web kayak Helium gitu. Ini pricingnya coba berapa? Ada pricingnya nggak? Ini Mindly free ada. Oh, $70 sebulan. Oke. 10 target, 10 workspace, apa segala macam. Jadi $70. Jadi 700 ribuan ya. Sebulan, bukan 500 maaf. Gitu ya. Tapi dia ada lagi yang bisa bisa di labelin, di white label. Jadi ada yang lebih mahal lagi sih. Oh, alah harus akses dulu. Oke. Jadi ini contohnya kalau mau pentes ya. Pentes. Sekarang berapa minimum harus yang dibutuhkan? Ini saya kasih lihat aja nih harddisk saya di sini. Kalau buat Kali Linux ya, ya lah salah. Nih Kali Linux saya akan masuk setting 30-an giga lah kalau mau aman sih. Coba storage eh ini 15 giga cuman. Tapi itu megap-megap kalau mau enak sih, ada lega 30-an giga sih. Buat Kali Linuxnya doang ya. Jadi saya pakai virtual ini, virtual apa? Virtual machine, itu cuman kasih 15 giga. Cuman Kak nggak gitu enak sih. Kalau mau enak sekitar 30-an lebih enak. Cuman RAM-nya dikasih 2 giga gitu ya. Prosesornya dikasih, prosesornya ada banyak, dikasihnya 3. Saya kebetulan ini ada 8 core, jadi bisa saya kasih 3 lah. Gitu. Beres. Oke, aman ya. Terus ngirim flash disk bisa nggak? Nggak rekomen, sayang. Sayang duitnya, asli. Lu ngirim flash disk harga duitnya berapa? 20 ribu. Ngirim flash disk, saya kisi cuma berapa? 16 giga. Kasihan, sayang. Mendingan dikirimin hard disk kalian, lu hidupnya lebih enak. Ada Nah, cardingnya, ya ada carding. ya, Bisa dikirim ke mana harddisknya? Oke, pertanyaan bagus. Saya akan kasih. Aduh, ini ketutup. Walah. Bisa masuk ke wiki saya, Ono Center Wiki. Di sini saya masukin ebook.
Jadi masuknya onocenter.or.id/wiki, masukin kata kuncinya ebook, saya taruh di bawah sini. Ada onocenter ebook. Oke, ini saya copy paste, saya taruh di sini ya, di chat. Oke, intinya jangan khawatir bukunya bahasa Inggris ya. 99,9 bahasa Inggris. Biasanya kalau udah dikirimin buku pada komplain, Pono nggak ada yang bahasa Indonesia. Ya capek deh. Terus ada orang suka nanya bayar berapa? Bayarnya pakai doa setiap habis sholat. Dah itu aja. Buat cyber security sekitar 300 giga udah aman sih sebenarnya. Kalau mau semua ebook, semua ilmu, kalau cuman IT doang 1 tera. IT doang 1 teraan. Tapi kalau semua buku 4 tera kira-kira. Ini ebook semua ya 4 teraan. Cyber security segini. Ini video. Nah alamatnya di sini. Ini bukan telepon saya ya. Jadi jangan telepon macam-macam ke situ. Oke, Bener. beres. Oke, ini di cyber security perlu belajar reverse engineering enggak? Ya kalau mau boleh. Itu nah mau jadi malware analis perlu itu. Ya benar itu Mas Zulfikar. Jadi ini buat Mbak Salsa kalau belajar reverse engineering, kalau mau belajar ini malware, ya betul perlu reverse engineering. eh Ini saya naik ke atas nih nyari yang belum kejawab. Oh banyak banget ya pertanyaannya ya. Alah, alah, alah. Ini kalau yang nggak kejawab minta maaf nih ya. Waduh, waduh, waduh. Rekomen ini udah screen-nya nggak tampil. Ini screen udah tampil kan udah ya. Untuk materialnya apakah harus buat account dulu di ITTS? Bikin account dan itu free. Oh, Situsnya open course ya tadi ya. Open iya. course itts.ac.id itu bisa dibikin accountnya free. Kemana udah, saya screen udah, ingin tanya kalau perusahaan kebanyakan untuk lamar posisi security engineering, kebanyakan dulu sertifikatnya harus pakai sertifikat. Menurut Bapak jika skill aman tapi nggak sertifikasi gimana? Jadi cara paling gampang, paling blow on adalah kerjain aja. Ini dari Mas Adrian ya. Jadi pengennya ngelamar security engineer tapi nggak punya sertifikat cek dan sebagainya. Gimana caranya tanpa sertifikasi kita bisa ngelamar? Cara paling gampang adalah lu kerjain quiz-quiz yang ada di open course di TTS ACD. Jadi di open course nih saya kasih lihat ya. Ini apa? Forensik, jangan cyber security. Ini di bagian ini kuisnya kalau dikerjain di bagian bawah ada sertifikasi. Ini free. Oke, saya klik aja, saya kasih tahu lah kondisi benerannya. Dan ini orang-orang dari Badan Siber pening kepala. Ini kita kasih lihat partisipannya, apa pesertanya. Ini totalnya ada 30 ribuan orang. Kalau dilihat, nih ada 30.340 orang. Saya gedein ya. Jadi 30.340 orang digedein. Nah, kalau kita lihat yang bisa lulus dapat sertifikat ini free, sertifikatnya juga. Jadi daftar ke open course-nya free, dapat sertifikatnya free. Ini yang bisa dapat sertifikat sekitar 50-an orang. Nah, 50 kan. Gitu. Ini coba saya klik aja. Saya bilangnya nilai 90 dapat sertifikat ya. Ini dia dapat nilainya cuma 75. Sertifikat tetap dikasih sih. Jadi sertifikat dikasih tapi ada angkanya nih sebenarnya. Dan nanti si pemberi kerja bisa nyeken ini dia akan cross check lagi ke ITTS. Jadi dia ngecek ini benar lulus apakah nggak angkanya berapa. Ini jujur bayangin dari 30 ribu orang yang bisa lulus cuma 50. Jadi pusing kepala sih sebenarnya. Dan ini free semua. Makanya dan ini saya nggak ngerubah nilai ya. Nilainya nggak dirubah sih. Jadi kalau anda ngerjain ya udah nilainya ya itu. Karena ini lurus, saya tidak bisa disogok kayak Pertamina, ya sudah, nilai apa adanya gitu. Dan jujur ini dipakai, banyak dipakai sama perusahaan-perusahaan untuk menerima orang. Itu satu. Jadi bisa lewat ini. Yang kedua, bisa juga ikut-ikutan di pertandingan-pertandingan kayak CTF-CTF. Kalau dapat sertifikat dari kayak gituan, oke banget buat cari kerja juga.
Jadi ini free kan, banyak yang free ya, pertandingan CTF ini banyak yang free. Kalau yang ketiga yang juga orang bisa keder adalah nulis. Nulis buku kalau mau lebih gila lagi. Dan itu kita dapat duit bukannya free. Kalau Anda nulis buku dan bukunya dipublikasi, kita bisa dapat duit dari buku itu. Jadi ada beberapa cara sih lewat kuliah free. Bisa juga sertifikat-sertifikat kayak Udemy apa segala macam kan mereka kadang-kadang ada yang free ya. Nah, ambil yang kayak gitu yang free-free aja. Jadi kalau kita nggak punya duit, nggak usah cari sertifikat yang parah-parah deh. Nggak usah, ginian aja. Kan mereka juga sadar, kan lu pada juga nggak punya duit. Ya udah, nggak usah maksa. Sertifikat C apa yang harganya 10 juta gitu. Pusing kepala ntar. Beres ya. Itu bisa. Wah, terima kasih. Ini udah urusan ini, link nggak bisa di copy. Wow. Ya udah kirim. Kalau yang nggak bisa dapetin linknya, nggak bisa diklik kanan copy segala macam, kirim email ke saya. Emailnya onno@indo.net.id atau pakai Twitter juga boleh. Twitternya Onowi Purbo. Ngomongnya gini, Pak Ono minta link yang tadi dikasih, link buat copy buku, link buat dapetin yang apa Google Drive. Ya udah, ntar saya kasih di Twitter atau di email. Apakah ada absen? Nah, ini harus yoga nih. Yoga, absen tolong siapin nggak? Kasihan nih. Lebih baik pakai Debian atau Ubuntu atau Kali? Tergantung kebutuhan sih. Kalau mau server, saya cenderung ke Debian sih sebenarnya. Cuman kalau mau hidupnya enak, kita cenderung pakai Ubuntu. Debian tuh lebih konservatif. Dia tidak se-liberal Ubuntu. Ubuntu tuh segala macam berusaha dimasukin supaya kita hidupnya gampang. Jadi Ubuntu lebih enak karena segala macam masuk dengan mudah. Cuman dia keamanannya juga oke sih. Tapi kalau kita konservatif banget, bisa pakai Debian. Tapi kalau mau hidupnya enak, pakai Ubuntu. Kalau mau ngehack segala macam, pakai Kali Linux. Kali Linux tidak baik untuk server, tidak baik untuk kerja. Itu aja ya. Kalau untuk cyber dan network gimana? Untuk cyber sama network, ya kalau mau enak hidupnya Ubuntu lah. Kalau mau enak ya. Cara dapetin e-booknya gimana? Tadi udah ya, URL-nya ada di onocenter.id/wiki, masukin e-book, nanti paling bawah ada URL buat copy e-book. Oke. Sebenarnya t-shirt sudah merata belum, Pak? Belum. T-shirt itu belum merata. Jadi t-shirt itu nggak merata. Merata kadang-kadang cuman launching t-shirt udah gitu kagak jalan. Ngeri sih sebenarnya kondisi Republik ini mah. Ini buat Mas Fadil ya, Fadil Muhammad. T-shirt itu sudah merata belum? Belum. Yang baru belajar rekomendasi OS-nya Kali pakai Ubuntu atau Kali Linux Prof. Eh kalau kalau mau gombal nih, kalau mau gombal ya. Saya kalau mau belajar aja bisa dual boot. Jadi misalnya masih masih pakai Windows, ya udah dual boot juga nggak apa-apa sih. Cuman kalau kita udah komputer udah Windows nggak mau dirubah, saya ini masuk baru belajar banget ya. Kalau Windows tidak mau dirubah, saya akan cenderung install si Kali Linux-nya di flash disk atau hard disk eksternal. Itu bisa diinstal. Jadi installnya ke flash disk atau hard disk install. Flash disknya yang bagus ya. Nggak semua flash disk bisa dibooting soalnya ternyata. Jadi SanDisk yang mahal. Jangan SanDisk yang abal-abal yang murah, nggak bisa dibooting itu. Jadi akhirnya saya kemarin hilang duit 100.000 beli SanDisk berapa biji yang murah, nggak bisa dibooting semua, nyebelin. Jadi cari SanDisk yang mahal yang 50.000, 60.000 ke atas lah, itu yang rada bagus. Nah itu bisa dibooting, kita bisa install sistem operasi ke SanDisk itu, nah itu bisa dibooting. Itu yang kalau yang pemula banget ya. Jadi yang pakai Windows-nya nggak mau dirubah, boleh pakai hard disk. Tapi kalau kita atau dual boot. Kalau saya sudah sistem operasinya udah Ubuntu sih, Windows-nya kagak ada. Jadi kalau saya cenderungnya akan pakai VirtualBox. Masalah dengan VirtualBox adalah kita nggak bisa belajar ngehack WiFi. Karena VirtualBox nggak akan ngomong ke WiFi, kira-kira gitu. Ini ada pertanyaan, minta link buku yang khusus bahas network firewall. Nah, loh, gini dah kalau mau ngambil buku, tuh ini bahaya ya cara ngambil bukunya. Saya pakai ke The Pirate Bay. Salah, salah, salah. Jangan yang ini.
The Pirate Bay 3. Oke, masuk ke sini. Jangan khawatir, ini banyak trojan dan sebagainya di sini. Kalau Anda pakai Windows, kemungkinan bisa kebablas nih Windows-nya. Jadi ini nggak rekomen kalau pakai Windows. Saya pakai Linux, jadi aman-aman aja sih, santai-santai aja. Jadi caranya maunya firewall kan? Ya udah di sini. Allah. Nah ini kayak gini nih, nyebelin nih. Firewall. Kita kliknya di, Allah, mana dia? Jangan klik yang porn ya, tidak baik apalagi kalau lagi bulan Ramadan. Kliknya ebook, firewall, ebook, pirate search. Alah, iklannya keluar lagi, nyebelin. Ini klik lagi. Nah, ini kok Star Trek? Nah, ini udah mulai ada firewallnya, checkpoint firewall administration ini. Jadi carinya di sini caranya. Ini ada CCNP, firewall. Ini udah CCNP buat ini ya, buat Cisco, sertifikasi Cisco. Jadi bisa diambil sini. Tapi kalau ngirim hard disk ke saya, ya ini ke copy semua sih. Biasanya udah ada di hard disk. Gitu. Oke, beres ya. Apakah ada website yang free yang bisa kita gunakan untuk testing kita ini melakukan ethical hacking? Hmm, ada sih beberapa. eh tapi kalau saran saya sih gini deh, mendingan gini. Jadi gini, ini saya kasih lihat. Kalau saya cenderungnya bukan pakai website sana. Soalnya kalau kita melakukan testing segala macam, lagi belajar ya, saya akan cenderung saya bisa ngetes dan saya bisa jadi admin dari website itu buat ngeliat dari di balik layar ya, di back end kayak gimana. Jadi cara yang biasanya saya pakai buat anak-anak ngajar adalah di sini ada virtual box namanya Korban. Mana Korban? Ini dia, ini Korban. Ini server buat diserang. Jadi sarannya lebih ke arah sini sih. Jadi caranya atau itu kalau korban itu saya bikin sendiri ya. Kalau mau bisa nyari gitu meta exploitable. Ini bentuknya juga meta exploitable. Tar, bukan yang ini kayaknya. ISO. Oh nggak ada sih. Ah nih, stable download. Ini dia. Ini yang cukup konservatif dan bagus buat belajar awal. Kita bisa pakai yang ini, Metasploitable. Oke, ini kok hilang? Oke, jadi nanti bisa ngambil di sini. Ini bentuknya file ISO. Kita bisa pakai ini buat sasaran serangan. Mainannya main VirtualBox, gitu ya. Jadi diserangnya lewat VirtualBox. Yang lain lagi, kalau mau lebih gila-gila lagi, bisa masuk ke sini. Full and Hub. Nih. Kalau ini adalah kumpulan file ISO buat pertandingan hacking sih. Gitu. Ini ada kumpulan file ISO-nya banyak banget buat pertandingan hacking. Kita bisa download, udah gitu kita bisa nyerang. Makhluk-makhluk ini kita serang. Gitu. Jadi bukan website online banget kagak. Kita lebih lokal aja. Tapi kita jadi admin dan kita bisa ngecek di belakang layarnya apa yang terjadi dan sebagainya. Kalau yang korban itu yang saya bikin itu di dalamnya ada dua-duanya sih. Ada yang buat diserang, ada yang buat cyber security-nya. Jadi kita bisa ngeset firewall dan sebagainya sudah ada di belakangnya. Intrusion detection system juga ada di belakangnya. Gitu ya. Testing pemerintah aja coba. Ya, ya. Paling ya, itu banyak yang komplain ke saya tuh gini komplainnya. Pono, ini websitenya pemerintah banyak yang bolong, udah gua laporin kagak bereaksi. Aduh, gimana ya? Sabar ya sama pemerintah Indonesia. Memang kayak gitu. Udah pas kita jebol-jebol, kita masuk penjara. Kan berapa ya urusannya? Kalau mau gombal sih, gini caranya kalau mau gombal. Bolong-bolong-bolong itu ditangkepin semua, kasih laporannya ke Detikcom, Kumparan, dan teman-temannya. Ini website ini bolong, ini banyak website pemerintah bolong. Supaya jadi apa ya, tamparan lah buat mereka. Lu kalau ini jujur saya sakit hatinya gini, itu mereka bikin website pakai duit kita, pakai duit rakyat, pakai pajak, udah gitu bikinnya sembarangan, udah gitu jebol. Yang sakit hati siapa? Kita loh, yang
Itu duit kita yang dipakai, nyebelin kan. Makanya saya sakit hati sih sebenarnya. Tapi ya mau diapain lah. Pusing kepala gue. Deh, ini beres ya, fullandhub.com. Kalau mau ngelihat contoh, kalau mau fullandhub.com, kalau mau enak cari yang udah ada contekannya. Jadi masuk sini ya, masuk Ono Center ORID ini, cari full nub and hub. Ini vulnerability hub sih. Ini, eh wait, sorry salah. Nih, ada beberapa yang sudah ada walkthrough-nya ya, seperti ini. CTF ini Capture the Flag Core, ada walkthrough-nya. Ini bisa di-download di sini, file ISO-nya, file OVA kalau ini ya, file OVA ditaruh di VirtualBox, terus kita serang, dan ini adalah catatan waktu kita nyerangnya kayak gimana. Ujungnya ini CTF ya, jadi dia harus dapetin flag-nya. Nah ini ujungnya kita bisa lihat flag-nya dapetnya kayak gimana caranya. Ini catatannya Ono ya, jangan khawatir. Ono juga ngerjain ini, ngerjain PR lah gitu. Nih flagnya ada di bawah nih. Oh, ini kelihatan flag. Nah ini contoh flag gitu. Dapatnya dari mana? Ini dari dia taruhnya di cron tab-nya PHP. PHP-nya PHP 5 ya. Masih gampang. Ini kelihatan. Ini flagnya dia. Oke. Jadi kita belajarnya kayak gitu. Tapi ini parah, kita masuk ke dalam sih. Gitu. Beres ya. Ini saya di atas ada yang kelewat nggak, Kak? Bentar. Ini udah. Saya terus. Ini udah ya. Oh itu absensi sudah diposting ya sama ini kayaknya Mei nih yang posting. Terima kasih Mei. eh Bagi yang ini absensi 2 hari dapat sertifikat. Gue pikir sekali-sekali ada 2 sertifikat tuh, harus 2 ya. Dual boot pakai backbox, minimal storage kali berapa udah, PC speknya Ono, RAM. PC yang saya pakai ini dari apa nih? Babes. PC Pak Ono speknya itu RAM dan lain-lain. PC saya ini i5 kalau nggak salah. Ini PC-nya bekas punya anak buat main game sih, jadi saya nggak tahu. i5 kalau nggak salah, memorinya saya udah naikin jadi 32 giga sih. Jadi agak curang ini PC-nya. Karena emang dipakai buat demo-demo segala macam, jadi biar Ono nggak usah pusing kepala, memorinya saya upgrade banget. Ini pakai PC ya, bukan laptop. Pakai PC, soalnya kalau pakai laptop mahal sih, udah pakai PC aja. Buat dapetin image mikrotik buat VirtualBox downloadnya di mana? Oke, mikrotik dapetnya di mikrotik.com lah, free. Mikrotik.com geblek dia, gila dia. Masuk mikrotik.com, saya gedein ya, biar enak lihat. Oh, sorry. Di sini ada software, mikrotik.com software ya, software. Kemudian, jadi kalau mau belajar mikrotik mau udah enak banget. Saya jujur pakainya Winbox yang buat Linux sih, saya makainya. Nah, terus softwarenya ada di bawah sini nih. Ini ada Cloud Hosted Router. Silahkan diklik Cloud Hosted Router. Terus di sini ada OVA template. Bisa pakai VDI apa segala macam bisa sih. Cuman kalau mau mau enak pakai VirtualBox saya pakai OVA. Di sini ada 4 versi, versi 6, versi 7. Ada yang stable, ada yang long term, ada yang testing, ada yang stable. Jujur saya masih banyak pakai versi 6 karena saya lebih familiar sama perintah-perintah versi 6-nya Mikrotik. Versi 7 harusnya lebih bagus, cuman berapa kali saya coba versi 7, kasih perintah versi 6 kagak jalan. Gara-gara frustasi, saya pindah aja ke versi 6 lagi. Jadi gitulah, gitu ya. Gitu ya, untuk Mikrotik. Saya pakai PNetLab untuk simulasi jaringan, boleh sah-sah aja. Tapi kalau nggak salah itu buat server ya, kalau nggak salah ya. Tapi nggak tahu dah. Silakan aja. Untuk menyebutkan Wi-Fi ID, ini ada pertanyaan dari Mas Chandra. Untuk paling simpel untuk menyembunyikan ID Wi-Fi kita, cuman gini doang. Saya akan coba masuk ya. Ini router saya di rumah. Ini modem, modem apa? Modem internet saya ya. Pakai apa sih namanya? Eh Oksigen. Ini ada Wi-Fi configuration. Saya klik Wi-Fi configuration. Saya masuk. Eh,
Save. Masuknya mana? Oh, alah, salah. Masuk sini kali ya. Advance. Dedet, nih WLAN, WLAN basic biasanya. Nih, di sini ada kata-kata broadcast SSID. Kita buang aja contrengan di sini. Udah, SSID-nya nggak akan di broadcast. Udah cuma gitu doang sih. Jadi si blow on-nya cuma gini doang, cuma ini doang. Prosesnya kita buang. Udah selesai. Selamat. Cuma gitu aja. Oh, berarti gue harus kasih lihat ya. Ini pertahanan di WiFi ya. Satu, kita buang aja proses SSID. Jadi SSID kita nggak akan kelihatan sih. Artinya konsekuensinya adalah kalau ada kita mau masuk WiFi, kita harus ngetik manual SSID-nya apa. Jadi ID-nya apa harus kita masukin manual diketik. Terus di sini urusannya urusan ini mah enggak. Security-nya mana ya? Sebelah mana ya security-nya? Gue lupa. WiFi shutdown. Ada security-nya sebelah mana ya dia naruhnya? Ini WPS security tapi tidak secure sebenarnya. WPA group. Ah, ini security-nya di sini doang sih. Dia pakai WPA ya, masih WPA yang lama nih. Kita bisa pilih di sini security-nya mau open, mau WPA, WPA 2 atau yang enterprise berarti dia pakai server sih. Jadi biasanya paling kita sampainya antara open, WPA, WPA 2 segala macam. Oke. Ini security-nya. Password-nya di sini ditulis. Oke. Buat blokir MAC address kayaknya nggak punya kemampuan sih. Ini masih blow on dia. Security coba. Oh, dia ada nih, ada MAC filter. Jadi kita bisa filter MAC address, bisa pakai modenya bisa blacklist, bisa whitelist. Kalau whitelist, kalau blacklist adalah semua MAC address bisa lewat kecuali yang dimasukin blacklist. Kira-kira gitu kalau blacklist ya. Jadi kita masukin. Jadi kalau kita tahu si ini brengsek, si ini jahat segala macam, masukin aja MAC addressnya. Klik new, nanti kita masukin. Nah kalau whitelist, cara kerjanya kira-kira gini kalau whitelist. Semua MAC address jahat. Jadi kita asumsi semua jahat kecuali ini. Itu whitelist. Saya ulang ya. Kalau blacklist itu semua MAC address baik kecuali blacklist. Jadi semua baik kecuali blacklist. Kalau whitelist semua jahat kecuali whitelist. Kira-kira gitu blacklist sama whitelist mainnya gitu. Jadi kita harus dapetin MAC address. Kalau nggak tahu yang namanya MAC address, kita masuk ke sini. Wah ini Linux ya. Nih, ini MAC address di sini nih. Tapi ini Linux ya. Di Windows gimana cara ngelihatnya gue kagak tahu. Ini MAC address, ini MAC address. Kira-kira kayak gini. Oke, MAC addressnya ini bisa dilihat. Tapi ini virtual virtual interface yang ini buat si GNS3 sih. Oke, jadi saya ulang ya. Ini kayaknya banyak yang berminat urusan yang ini. Saya ulang. Jadi, saya masuk ke sini dulu. Untuk WiFi, pertama kita SSID bisa dihilangin dari jadi orang nggak akan bisa ngelihat WiFi kita. Caranya cuma broadcast SSID dibuang. Udah, satu. Kedua, kita pasangin password di sini ya. Bisa pakai WPA, WPA 2 yang rada bagus, atau WPA. Kalau mau yang bagus lagi, yang baru-baru ada WPA 3 ya, yang baru. Kalau mau itu. Tapi intinya mau pakai WPA, WPA 2, WPA 3, kalau passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya gampang jebol gitu. Jadi passwordnya juga harus bagus sih. Kalau enggak ya gampang dijebolin juga. Terus kalau mau nggak aman ya open. Gitu. Beres ya. Jadi pertama broadcast SSID, WPA. Yang ketiga kita mainin di sini. MAC filter. Oke, blacklist, whitelist. Beres ya? Oke. Spek optimal perangkat keras boleh tahu. Kalau cuman buat belajar aja sih, kali Linux belajar aja sih, kayak kayak tadi tuh saya pakai mesin virtual kan hard disk cuman hard disk lagi. Hard disk cuman 30 giga. Buat belajar aja ngehack ya, hard disk 30 giga, RAM-nya cuma 2 giga. Jadi sebetulnya pakai laptop-laptop yang ada di apa sih namanya? Di sana eh
laptop secondan itu yang sejutaan juga bisa dipakai sih sebenarnya. Kalau cuma buat belajar aja. Tapi kalau kita pengen, tapi itu servernya di luar ya. Kalau kita udah mulai mainan VirtualBox segala macam, kepaksa naik speknya. Memorinya minimal banget 4 giga. Terus kayaknya prosesornya kalau yang aman i5 sih sebetulnya. i5 bisa punya kemampuan buat virtualisasinya lebih enak sih sebenarnya. Tapi kalau i3 ada yang bisa, ada yang enggak soalnya kalau di i3. Kira-kira kayak gitu. Jadi i5 memori 4. Kalau mau rada enak, kita nggak usah beli router, nggak usah beli apa-apa, semuanya pakai VirtualBox. Kira-kira gitu. Kira beres ya. Kalau kita mau murah-murah ya harddisk yang cuma berapa puluh giga sama memori 2 giga juga cukup sih. Cuman kita perlu server segala macam di komputer lain gitu. Komputer lain juga murah sih sekarang. Saya aja ada nih di sebelah saya ada di meja saya ada 5 komputer nih, satu dua tiga ada 5 komputer. Udah kagak dipakai sama anak-anak, brengsek dikasih bapaknya. GNS3 mirip paket tracer kah, Pak Ono? Beda. Iya bener Mas Chandra. Jadi GNS3 sama paket tracer beda. Paket tracer hanya Cisco doang. Kalau GNS3 bisa Cisco dimasukin, MikroTik dimasukin, server dimasukin, segala macam dimasukin GNS. GNS3 intinya dia cuman nyambungin device ke device kabelnya, gitu ya. Wah ini dari Mas Vitas, informasinya saya dulu pakai Wildpeak, sekarang Savius rasanya bisa ya Pak. Jujur saya belum pernah pakai dua-duanya. Oh, no, belum pernah pakai malahan. Oh, no, mah pakai yang gampang-gampang aja dah. Belum pernah pakai. Saya silakan kalau saya sih coba-coba namanya juga masih muda ya. Saran saya sih coba aja segala macam lah. Mumpung lu masih muda. Kalau udah tua kayak saya udahlah yang bisa aja. Ini dari Mas Mario Madal Bukhori. Izin tanya kalau ingin menyambungkan WiFi yang belum tahu passwordnya gimana Pak? Bisa nggak sih udah nyambung WiFi? Jadi ini WiFi, kita belum tahu passwordnya. Bisa nggak kita sambungin? Cara paling gampang, ini kejadian beneran nih. Ini cara paling beneran, paling gombal tapi ya paling gombal, gampang dan gombal. Ini bercanda tapi beneran. Jadi kejadiannya waktu itu kita lagi mau ngasih workshop soal hacking di sebuah hotel gitu. Itu ada hackernya KPU segala macam datang ngasih workshop nih kita. Kita nongkrong kan, udah gitu langsung IT hotel langsung datang ke kita, Pak, ini WiFi-nya, passwordnya pakai aja, Bapak nggak usah ngehack, gratis. Jadi kadang-kadang si admin ngasih passwordnya ke kita. Kalau dia udah tahu kita hacker-hacker kayak gitu, ya udah dikasih aja daripada lu ngerusak barang gua, gua kasih, tapi lu jangan ngerusak gua, gitu. Jadi bisa kayak gitu sih sebenarnya. Nah sekarang kalau kita mau jahat dan kita pengen ngehack banget, ya udah caranya gini nih. Ada beberapa cara ya. Bentar, WiFi hacking. Coba, kayaknya salah pas cara keyword nih. Nah ini WiFi keamanan jaringan nih. eh oh ini buat ngamaninnya. Ini wireless hacking. Nih, jadi masuknya kata kuncinya salah, harusnya wireless hacking. Ini teknik-teknik buat ngejebolinnya, ngejebolin WiFi. Oke. Yang ini WEP ini udah nggak bisa dipakai. Eh, karena sebagian besar WiFi udah tidak pakai WEP sekarang. Jadi kemungkinan ini kalau ngejebolin butuh waktu sekitar 2 menit 3 menit jebol sih kalau yang WEP. Tapi WiFi udah nggak pakai WEP. Sekarang rata-rata pakai WPA. Ada WPA 2 segala macam. Jadi bisa dibaca di sini intinya. Jadi keywordnya adalah masuk ke Ono Center ORID/wiki, masuk ke wireless hacking, di sini banyak cara-caranya. Kalau mau enak pakai Kali Linux. Tapi Kali Linuxnya nggak bisa pakai VirtualBox ya. Kali Linuxnya harus di komputer sendiri atau komputer Windows kita pakai flash. Kali Linuxnya taruh di flash disk, booting ke flash disk itu supaya jadi Kali Linux. Jadi Windowsnya selamat, nggak kita format. Kita pakai Kali Linux dari flash disk. Kita bisa nyerang dari situ. Nah, logika berpikirnya kira-kira bentar enaknya yang mana ya? Yang ini kali ya. Teknik penjebol WPA kali. Saya udah lupa ya.
kali ini ya, coba ya. Logika berpikirnya kira-kira gini, kita harus tahu dulu, kita bisa scan sih si jaringan WiFi-nya pakai Kali Linux. Di situ ada aplikasi namanya Kismet di Kali Linux. Kita bisa tahu BSSID dari BSSID itu SSID dari WiFi ya. Jadi BSSID itu MAC address dari WiFi. Ini MAC address ya, bukan bukan nama WiFi, bukan. Oke, ini MAC address dari si access point apa? Kita harus tahu kita pakai channel berapa. Udah gitu kita monitoring. Start. Ini pakai command line semua kalau udah pakai gini ya. Kita makainya command line. Kemudian kita akan monitoring Airmon NG, NG itu next generation. Start WLAN 0 monitor. Satu tuh channel satu ya, channel satu. Jadi kita monitor. Nanti abis monitor, eh kita monitor, terus jalanin lagi. Jadi kita set supaya si WiFi-nya posisinya monitor. Soalnya WiFi bisa monitor tuh berat buat si WiFi. Karena dia harus nyeken semua frekuensi. Ini WiFi-nya berat sih sebenarnya. Biasanya WiFi normal, kalau nggak semua chip WiFi bisa buat monitor sih sebenarnya. Jadi sebagian WiFi yang murah-murah nggak bisa buat ini sebenarnya. Deh, nah kalau udah dia posisinya monitor, sekarang kita akan tangkap si apa sih namanya, si paket-paket yang dikirimnya. Jadi kita tangkap pakai Aerodam NG capture nama WiFi-nya, channelnya berapa, monitor berapa. Nah udah ditangkap, oke. Kemudian kita hajar di sini, oke. Oh, sorry. Oh, sorry, salah, salah, salah. Yang ini kita eh intinya kita mau ngehajar si WiFi supaya si klien ini disconnect. Klien ini disconnect terus dia berusaha connect. Disconnect, connect, disconnect. Jadi password itu dikirimnya waktu si klien mau connect. Jadi klien connect itu kirim password. Jadi caranya si klien kita bikin disconnect, terus si klien berusaha connect. Waktu connect ditangkap semua prosesnya. Saya ulang ya. Jadi kita proses nyerangnya adalah kita bikin klien yang udah connect, kita bikin disconnect. Kemudian kliennya berusaha connect lagi, dia akan kirim password, ketangkep, disconnectin lagi, tangkepin lagi, disconnectin lagi. Jadi berkali-kali kita bikin si klien, kita tipu sih sebenarnya. WiFi sama kliennya kita tipu, akhirnya kita dapat paket-paket autentikasinya, kemudian kita crack di sini. Dari ini hasil rekamannya ini. eh ini WiFi-nya 0014, bener nggak WiFi-nya? Ya ini WiFi-nya, akses point WiFi, ini kliennya. Oke. Ini si WiFi-nya, terus kita jebolin pakai, nah di sini masalah. Kita jebolinnya pakai kamus password.txt. Artinya apa? Kita hanya bisa jebolin kalau si password yang dipakai sama WiFi-nya ada di file kamus pas.txt tadi. Jadi misal ini WiFi-nya punya kafe. Kafenya namanya Kafe Enak gitu ya misalnya. Ya kemungkinan ada kata-kata kafe, ada kata-kata enak, ada biasanya ada kata-kata 1 2 3 4 5 6 dan sebagainya. Itu semua dimasukin ke sini supaya bisa dijebolin, kira-kira di sini nih jebolinnya. Itu beres ya. Ini yang kuncinya ada di sini sih. Jadi belum tentu bisa jebol juga sih sebenarnya. Gitu. Beres ya. Mudah-mudahan kebayang. Genesis ya. Cyber security perlu belajar reverse engineering, itu udah ya tadi ya. Kok balik lagi ya? Apakah punya materi data center? Waduh, data center yang punya Pak ini sih sebenarnya, Pak Danu. eh jadi ada sebenarnya kemarin ada training data center sih di TTS. Pak Danu yang ngasih materinya, cuman dia data centernya bukan hanya soal IT-nya, bukan soal jaringan apa segala macam, termasuk sipilnya, termasuk AC-nya, termasuk listriknya. Jadi makhluknya adalah
best path, best path network. Ini di orangnya di sini nih makhluknya. Oke, dia suka ngasih nih orang ini Pak Danu ini. eh Dia suka ngasih materi mana ya data center ya. Diobrolin aja dah. Ada kontaknya di sini kayaknya. Kayaknya ada kontaknya ya. Ini ada kontaknya. Coba dikontak aja si Pak Danu. Cuman jujur ini nggak dia kita tes ngasih gratis tapi nggak semua full materi ya. Jadi sebagian aja dikasih gratis. Kalau mau full harganya lumayan. Nah, kalau mau belajar, kalau berani belajar, silakan masuk ke sini book apa kok kirim hard disk. Di sini ada di network ada data center kalau nggak salah. A B C D E network oh sorry network mana nih? Ini dia network. Ada data center sih kalau nggak salah. Jadi di sini banyak data centernya ada sih. Di ini ada data center. Ini buku-buku data center ada di hard disk saya. Jadi kalau mau nyari, tapi kalau di e-learningnya nggak ada. E-learningnya belum sampai situ. Belum belum ada waktu. Aduh capek belajar. eh jadi data center ini terutama buat yang data center. Kalau ini masih data center lebih IT ya. Cuman yang ini kayaknya bukan deh. Coba data center handbook ini kayaknya bukan IT aja. Coba kita buka ya. Ntar. Kayaknya bukan IT doang sih. Soalnya data center masalah paling besarnya bukan cuma IT sih. Dia harus ada, oh ini plan, design, build, operation. Smart data center. Oke. Ada masalah sipilnya, ada nih design construction, operation management. Ini gila banget sih sebenarnya data center. Duitnya kenceng. Dan hari ini yang gede di data center adalah cloud. Jadi harus belajar cloud sih ujungnya. Wah, mabok dah lu. Wish. Colocation data center, edge computing, ada segala macam. Jadi saran saya kirim hari saja lu copy dah bukunya. Cuman kalau udah sempet ngobrol sama temen-temen yang operasi data center beneran ya, seru. Jadi sering kali yang ada di buku nggak sama yang nggak sama dengan yang ada di praktek, beda. Contoh paling sederhana mah kalau tahu IDC lah, IDC di Duren 3 ya, Jakarta. Ini kan data center banget ya. Nah ini mah gedung cyber. Nah ini ruangannya enak banget lah. Nggak ada, yang ada gambar data centernya langsung. Ya udah. Nah di IDC ini di belakangnya adalah Pak Johar sama Bu Ai. Ini orang orang pentingnya IDC-nya ada Pak Johar dan Bu Ai. Dia akhirnya beli ruko sebelah, diratain tuh ruko, dia bangunin bangunan buat data center karena udah penuh. Data centernya penuh, ruko sebelah dibeli, diratain sama tanah, dibikin bangunan isinya data center berapa lantai ya? 6 apa 7 lantai lah, nggak tahu banyak lantainya. Nah itu desainnya kemungkinan bisa beda sama yang ada di buku sih. Cuman saya nggak enak kalau ngomongnya. Kalau saya udah lihat dikasih lihat sih dalamnya kayak gimana. Udah masuk ke dalam-dalam, udah ngelihat gila. Dalamnya dahsyat banget berubah. Jadi gini, data center kalau udah punya jam terbang data center, cara berpikirnya beda banget. Ini kayak kabel, ini nggak ada nih. Nggak ada, kabelnya beda dia cara ngabelinnya lain. Gitu ya. Yang paling parah di data center adalah aliran panas. Kan ini kan komputer panas semua ya. Gimana cara panasnya bisa ngalir dengan efisien gitu. AC-nya harus bagus. Aliran udaranya kayak gimana. Itu dirancang semua benar-benar dirancang sih. Gitu. Link nggak bisa dibuka. Kalau nggak bisa buka link tadi ya kirim email ke saya. Emailnya onno@indo.net.id atau ke Twitter saya onowepurbo. Gitu ya. Apakah bisa dual boot pakai SSD hasil eksternal? Bisa. Bisa kalau mau pakai SSD hasil eksternal bisa nggak masalah. Pakai flash disk juga bisa. Oke. Terus kalau kerja di cybersecurity bisa dari rumah aja nggak Pak untuk fresh graduate? Gini nih,
Masalah kerja dari rumah bisa-bisa aja kalau kita udah kenal baik sama orang di dalamnya sih. eh Kita tetap perlu sekali perlu awal-awalnya kita perlu kenal sama. Jadi ini kerjaan semua kerjaan tuh lewat manusia dengan manusia sih. Jadi harus kenal segala macam, baru kita bisa remote. Kalau mau remote aja dari rumah aja, kita bisa jadi bentuknya freelance. Bentuknya bukan cyber security sih. Misalnya pentester itu bisa dari rumah aja. Kita pentest terus kasih tahu ke sebelah sana, Anda bolongnya di sini sini sini, terus mereka punya kayak tarif. Kalau punya tarif ya sekian. Tapi kalau pentestnya ke pemerintah.go.id, kasih tahu mereka juga itu kayak black hole lah. Kalau .go.id kayak black hole, dikasih apa aja juga hilang aja. Parah. Itu ini dari Faras Ataya. Itu sertifikat apa? Ini sertifikat maksudnya sertifikat yang di Open Course ITTS ya. Itu sertifikat kuliah, bukan sertifikasi cybersecurity. Itu kuliah. Jadi kalau ngelihat tadi yang di opencourse.itts.ac.id kan ada sertifikat saya kasih lihat itu sertifikat hasil menyelesaikan kuliah. Oke. Tapi itu dipakai banget soalnya satu gratis. Kedua, nggak banyak orang yang berhasil dapat nilai bagus di situ. Padahal Anda bisa ngerjain berkali-kali, nilai tertinggi yang diambil tetap aja yang dapat cuma 50 orang dari 30.000. Itu pun nilainya yang di atas 60-an ya. Sebenarnya kalau nilainya 3 4 juga tetap dapat sertifikat sih sebenarnya. Cuman kan kelihatan, lu kagak malu dapat nilai 3 4 sertifikat kan gitu aja sih. Cara mendapatkan sertifikat itu gimana? Yang open course ya. Cuman register di open course, kerjain kuisnya, dapat sertifikat. Udah cuma gitu doang sih. Kalau open course. Tapi kalau mau bayar, ya banyak sih perusahaan-perusahaan yang ngasih sertifikasi buat cyber security sama bisa masuk ke sini sih sebenarnya. Kalau mau ngelihat daftar sertifikat yang dahsyatnya ya. Oke. eh Apa? Sertifikat. Atau masuk cyber security kali ya? Sorry, sorry. Cyber security. Oke, ini dia. Ini ada banyak sekali sertifikat cybersecurity. Bisa atau saya masuk ke website benernya aja nih, langsung di sini aja. pauljeremy.com Security Certificate Roadmap. Jadi sertifikat cybersecurity banyak banget tipenya. Ada yang warna hijau ini untuk communication sama network security. Yang warna apa ini? Hijau gelap ini namanya identifikasi sama authentication management IAM. Oke. Terus ada security architecture sama engineering, ada security asset, ada security and risk management, ada security asset and testing, ada software security, ada security operation. Oke. Jadi tergantung warna-warnanya. Jadi banyak banget. Nah, sekarang gimana cara milih sertifikatnya? Ini sertifikat semua ada harganya ya. Kecuali yang ITTS harganya nol. Jadi kalau saran saya buat pertama kali, mendingan lu cari ITTS nol, gratis. Tapi kalau lu mau ikutan kuliah ya silahkan daftar jadi mahasiswa. SPP-nya 500.000 sebulan. Oke sih kalau buat yang udah kerja. Kalau yang belum kerja lumayan juga sih 500.000 sebulan. Tapi harganya kira-kira kayak eh, ke SPP SMA lah. Nah, kalau udah ngeliat kayak gini, cara dapetin sertifikatnya cari yang bisa lebar, bisa banyak dia. Misalnya ini CSA. Ini dia tiga sekaligus nih. Tiga bidang sekaligus. Ini ada C-Risk. C-Risk. Ini ya. Ini ada dua. Ada CISSP. CSSLP. Ada. Oh, udah di-update gambarnya sama dia. Tadinya ada yang lebar banget sih. Ada yang lebar. Sekarang udah nggak ada yang lebar banget. Jadi sertifikatnya udah paling dua, dua kayak gitu. Satu-satu, dua. Nah, kalau udah kayak gitu ya sudah. Ya segitu aja. Ya udah, jadi banyak sertifikatnya dan mereka cari duitnya dari sertifikat. Ini ada CISA nih, yang banyak dipakai CISA kayaknya ya. CISA banyak di Indonesia banyak CISA tuh. Mana lagi? Ini ada Google, PCSA banyak. Jadi silahkan dilihat di sini. Ini bisa diklik ya. Misalnya yang ini.
Nah, udah diklik langsung masuk ke sertifikatnya, bisa ngambilnya di mana. Jadi bisa lumayan. Harganya lumayan. Harganya 2 juta sampai 10 juta kayak gitulah. Jadi bisa ini kelihatan yang mana terus bisa diklik. Itu ya, udah beres ya. Ini kalau gagal tes bisa ikut lagi nggak? Bisa. Kalau yang di open course ya, open course bisa. Jadi tesnya boleh berkali-kali, nggak ada batasnya. Silahkan dikerjain, dapat nilai paling tinggi. Kita ambil yang dikeluarin adalah nilai yang paling tingginya. Itu di open course gratis. Kalau yang di sini pakai duit, bisa berkali-kali pakai duit. Kalau yang ini ya. Cara ngerjakan sertifikat itu gimana? Oh, alah. Tadi ya di open course tuh ada kuisnya. Bentar, mana sih open course gue? Nih. Ini contoh ya. Ini ada UTS, ada UAS. Silakan dikerjain aja UTS. Silakan kerjain UASnya. Ini saya klik sembarangan aja ya. Walah, nanya ini lagi. Ya pokoknya bisa dikerjain itu kebanyakan soalnya multiple choice, benar salah sama mencocokkan gitu-gitulah. Tapi saya buka rahasia dulu ya. Kenapa orang sampai susah ngerjain open course walaupun boleh berkali-kali? Karena saya bikin soalnya 6.000 soal di situ. Soalnya banyak banget, 6 ribuan soal. Ini bisa saya preview quiz saja biar kelihatan lah. Start attempt. Jadi soalnya ribuan. Nah, salah satu sistem operasi yang memudahkan kita melakukan testing penetrasi adalah GNecTrack gitu. Bener salah? Gitu. Ini pertanyaannya goblok-goblok kayak gini sih. Ya tinggal copy paste di Google juga bisa sih sebenarnya. Cuman kan orang ini dikasih waktunya sekitar 4 jam. Jadi sebenarnya cukup sih mau kopas ke Google segala macam cukup. Jadi filosofi yang saya pakai kira-kira gini. Anda sebagian besar 99,9% bangsa Indonesia belajarnya waktu ujian. Jadi ini bukan buat nguji sih sebenarnya, buat Anda belajar sambil dapat nilai gitu aja. Gila, enak kan punya dosen baik kayak gini. Udah kirim email aja ya. Yang tadi ketinggalan URL kirim email aja. eh ntar di grup WA dikirim emailnya, ya udah. Di WA grup udah dikirim linknya, ya udah tuh, terima kasih. Ya udah kirim WA grup. Wah, ini ada tambahan. Buat teman-teman yang mau belajar Ubuntu, silakan gabung ke Sahabat Ubuntu Indonesia ya. Ini ada TMI, berarti Telegram ya. Telegram. Ini ada alamatnya https t.me Sahabat Ubuntu Indonesia. Oh ya, kalau mau masuk ke ITTS, ini kalau Anda jadi mahasiswa ITTS bisa ikut kuliah saya beneran sih. Ini kan kuliahnya lebih banyak, yang hari ini kan saya lebih banyak jawab pertanyaan orang ya. Kalau kuliah biasanya pertanyaannya nggak banyak, jadi saya betul-betul demo langsung. Oke, ini izin tanya, ini dari Muhammad Idham Khalid. Untuk pentes buat apply pekerjaan, sertifikat apa yang perlu disiapkan? Nih, untuk pentes ya. Biasanya kalau kita mau nerima pentester sebetulnya nggak sertifikat. Ya sertifikat akan nolong sih. Tapi sebetulnya kita ngelihat profil Anda. Anda pernah melakukan pentest apa aja? Kalau kita ikut CTF-CTF, pertandingan Capture the Flag kan ada ininya, ada sertifikat-sertifikatnya. Nah, itu akan bantu. Jadi bukan bukan cuma sertifikat pernah ikut training gitu ya. Lebih menarik kalau kita CTF. Lebih menarik lagi kalau kita bug hunter. Kalau bug hunter kita kan sering dapat sertifikat dari perusahaan yang kita kita dapetin bugnya ya. Itu kita lebih respect. Ini ngomong jujur aja. Ngomong jujur terus terang. Kemarin teman-teman Pan RB. Pan RB itu pemberdayaan aparatur negara ya. Pan RB ngomong ke saya, Pak Ono, kita kemarin buka lowongan buat pentester. Pada punya sertifikat C. Terus udah gitu disuruh pentas beneran. Pada nggak bisa. Jadi jujur, mereka akan ngetes sih sebenarnya. Jadi mereka akan ngetes bukan sekedar sertifikat, ngetes lu benar-benar sakti apa kagak. Kagak sakti, susah dapat kerjaan, gitu aja sih. Terus ya, kalau solusi ini Mas Adrian Rizky Nugra, kalau solusi ADR itu mahal ya. Ada tuh source and detect prevent nggak buat buat cari jarum dalam jerami di server hostingan on-prem.
atau di cloud, AWS atau GCP. Wah, ini jujur dulu, saya itu tidak pakai tool bayar. Jadi sarannya gini, nih pertanyaannya bagus sih dari Mas Adrian Rizky Nugraha. Ini kayaknya biasa pakai AWS segala macam yang harganya mahal ya. Saya pakai punya akun AWS sih, cuman saya pakai buat ini doang. Nah, sarannya gini. Ini masuk ke kuliah ini tadi. Ini kuliah cybersecurity ya. Oke, soal cybersecurity. Di bagian bawah ini nggak ada di sini. Ini nggak saya masukin. Tapi kalau lagi saya kasih kuliah, saya ngasih sih sudah. Kita biasanya pakai SIEM dan sebagainya. Ada yang versi SIEM dan sebagainya. Oh, sorry, salah. SIEM open source. Jadi di dunia security kita perlu tool-tool buat monitoring server. Tapi kalau kalau kita yang main open source karena nggak punya duit, kita cari yang free. Dan yang free ini nggak bukan jelek, asli bagus-bagus sih. Nah, ini ada banyak sebenarnya. Nah ini ada 10 leading open source SIEM tools. Oke. Ini ada Open Search, ada Elk, ada OSSEC, ada Snort. Tapi Snort bagusnya masih kalau trafficnya tidak di-encrypt ya. Ada Surikata, ini kategorinya Snort juga. Ada Security Onion, kategori SIEM sih sebenarnya. Ada OSIM, ada Prelude, apa segala macam. Nah, tapi ini baca satu-satu kan, pusing kepala. Kalau mau enak, sarannya sorry salah. Masuk ke sini dah, Andi Publisher. Oke, masukin keywordnya Ono. Kemudian di bagian turun ke bawah ke yang kedua kalau nggak salah. Nah, di sini ada buku pegangan. Wah, lagi 9 ribu. Ini bukunya udah dicetak berapa kali kagak tahu dah gue. Ini udah cetakan keberapa nggak tahu. Ini ada buku pegangan penanganan insiden cyber. Di situ diterangkan beberapa lumayan banyak SIEM yang open source-nya bisa diambil situ. Ini free kalau open source ya. Cuman ya gitulah kalau open source banyaknya runningnya di Linux semua. Nah, kalau Anda nanti nanyanya apakah ada tool SOAR? Nah, itu yang seru. Kemarin saya dikasih tahu sama Mas siapa ya? Ada sih. Cuman nggak gua catat. Jadi kalau SOAR tuh kayak SIEM tapi dibikin otomatis buat ngatasin serangan ya. Kalau SIEM itu kan lebih deteksi aja. Ngatasinnya masih manusia nih. Kalau SOAR bisa sampai bereaksinya dia otomatis. Sarannya baca-baca buku ini. Di buku ini diterangkan juga prosedur untuk cybersecurity. Di cybersecurity kan kita harus melakukan plan, do, check, act. Jadi kita harus melakukan perencanaan, implementasi, kita harus monitoring, pakai SIEM-SIEM tadi. Kemudian kalau ada serangan kita harus bereaksi, harus act. Jadi plan, do, check, act-nya diterangin juga dalam buku ini. Buku ini dibikinnya kalau kita baca, ini bisa diklik enggak ya? Wah, susah. Kalau kita baca, ini buku ini sebetulnya dibikin pada saat Dinas Kominfo Tangerang Selatan diserang sama judi-judi online. Jadi kita diserang segala macam, akhirnya dibikinin catatannya, terus catatannya dilepas dalam bentuk buku seperti ini, kira-kira gitu. Tapi karena kita pakainya Linux, ya murah sih, gratis semua, praktis. Tapi ilmunya yang butuh. Tapi kalau mau yang berbayarnya, ada. Kalau kita yang berbayar, tapi open source tapi berbayar ya, kita bisa pakai Secure IT lah, gitu. Tapi ya lumayan juga ya harganya sih, kalau udah ini. Kira-kira kalau dalam dunia profesional namanya manage service lah. Ini ada service-nya buat konsultasi solution, dia punya solusi juga sih. Solusinya ada. Security emang buat security aja, mereka kebanyakan dipakainya di Mabes, di Kemhan dan teman-temannya. Gitu. Kira sih ya buat Mas Adrian Rizky Nugraha. Ini dari Mas Sancaka. Di bulan Ramadan cari buku Pirate, ntar puasanya batal nggak Pak? Ya, kita doa semoga kesalahan kita dimaafkan gitu aja ya. Nah, ini dari absensi udah ada. Silahkan di ini.
Izin browser saya alamat link open source-nya tidak muncul. Open course-nya. Alamatnya opencourse.itts.ac.id itu dijawab sama Mas Rehan Vincent. Oke, saya ke bawah lagi. Izin tanya kalau melakukan pentest hacking lebih baik pakai tool otomasi apa manual? Buat pemula pakai tool aja, jangan manual. Biar jadi gini cara cara belajar ya, cara belajar. Kita kalau belajar udah gitu hasilnya gagal, biasanya kita putus asa. Udah gitu kita jadi tidak semangat. Nah, supaya kita tidak terlalu putus asa, pakai yang otomatis gitu. Kalau kita nyebutnya script kiddies lah ya. Ya udah pakai itu aja dulu. Nanti pelan-pelan kalau kita mau manual ngerjain segala macam ngoding sendiri silahkan sih. Nah, nanti bisa kalau ini seperti jawaban Mas Fadil Muhammad ya, kalau manual bisa lebih paham segala macam. Itu tahapan selanjutnya. Kalau kita udah punya kemampuan ngoding segala macam, lebih bagus manual sih sebenarnya. Cuman biar semangat, saya kan guru ya. Kalau guru cenderungnya semangat dulu, semangat supaya Anda jangan lari dari dunia ini, karena ini dunia yang menarik banget gitu. Kenyataan hidupnya sih seperti Mas, ini ada Bundaran HI Astra. Wah, ini tempat foto itu mah. Dua-duanya kepake, ya bener sih. Kalau yang bagus punya kemampuan ngoding manual tadi. Nah, ini dari Mas Fadil. T-shirt itu udah merata apa belum karena lembaga tapi banyak yang nggak respons. Emang. Jadi Mas Fadil sabar ya. Republik ini memang rada-rada stres lu kalau udah sampai di level atas gitu. Dikasih tahu teh susah. Nih jujur nih, saya berapa kali kan ketemu sama ya pimpinan di atas segala macam, BSSN, di Mabes segala macam. Ini masalah besarnya kira-kira gini, pimpinan di atas sirkulasinya tahun, ada yang paling lama 2 tahun pindah, setahun pindah, ada yang sebulan pindah. Coba, ini kemarin yang sebulan pindah siapa ya? Oh, wakil rektornya Unhan. Sebulan pindah dia ke Kemhan. Bayangin, nih bayangin, yang namanya pimpinan akan dikejar prestasi. Apa yang sudah dikerjakan selama dia setahun atau 2 tahun. Karena dikejar prestasi, memang dia punya kemampuan buat melakukan apa, mengalokasikan anggaran. Jadi dia beli aja tuh server segala macam, beli aja firewall, beli apa gitu. Udah barangnya datang, diinstal, udah jadi kan? Ditinggal. Dia naik pangkat. Nah, itu yang bikin kacau sih sebenarnya. Eh, dan ini kejadian sama salah satu lembaga aparat lah. Ini bintangnya bintang 2 kalau nggak salah, atau bintang 3 yang ngobrol saya. Ngobrolnya gini, Pono, gue udah beli firewall dan teman-temannya 2 digit lah, M 2 digit. Kok nggak ada yang jalan ya? Ngomongnya gitu. Ya, saya ngomongnya simpel aja. Gimana mau jalan, Pak? 3 tahun yang lalu saya udah ngetes anak buah lu. 120 orang yang bisa tes tadi yang cybersecurity. 120 orang yang bisa cuma 2 orang. Ya udah, nggak akan bisa jalan. Barang-barang itu bukan lemari es. Kalau lemari es lu beli, lu colokin listrik, nyala, selesai. Kalau ini kan komputer. Lu beli, colokin listrik, harus dikonfigurasi dulu, harus install ini, install itu, segala macam ya. Ya buat kayak gitu kan butuh orang pinter kan. Jadi sebagian besar pimpinan kita adalah tidak berpikir bahwa butuh orang pinter gitu. Susah makanya ya begitu dah harus sabar lah. Kalau mau dalamin cybersecurity, apakah perlu memahami basic networking? Ya, perlu. Kalau basicnya perlu. Yang advance akan nolong. Tapi harus ngerti IP address, routing, harus ngerti. Oh, ibaratnya gini, kalau nggak ngerti basic security ya, saya pengen monitoring jaringan di Bank Indonesia misalnya. Bisa nggak saya monitor dari rumah? Ya kagak bisa lah. Kan trafficnya adanya di sebelah sana. Terus gimana caranya saya pasang sensor sebelah sana? Nggak kepikir kayak gitu kalau dia nggak ngerti jaringan. Ya misalnya gini, kita masuk ke kafe. Kita mau nyadap wifi dan sebagainya. Terus kita tidak masuk ke wifi-nya kafe itu. Masuknya wifi hotel yang ada di seberang kafe. Ya nggak bisa nyadap yang ada di kafe. Jadi harus ngerti jaringan sih. Kalau nggak bisa. Ini buat pertanyaan Mas Habibi ya. Ini Mas Farel, kalau mau buat tool pentest fundamentalnya apa Pak? Nih, yang fundamental banget ya. Kalau mau ngoding pakai Python sih.
Itu Python. Yang fundamental pakai NC kalau saya sih. Tapi bukan ngoding kita sih. Ini NC. Nah, ini bisa bisa buat pentest yang blow on ya. Ini ada yang jalan nggak server saya? Kalau ada yang jalan, saya bisa NC. Misalnya IP 192.168.0 atau NC ini ya. NC ke ya udahlah www tapi nggak jalan port 80 sih. Soalnya kalau port 443 tuh harus ada apa? Password segala apa? Enkripsi segala macam jadi susah. Ya misalnya gini lah, saya ini bohongan ya nggak akan jalan sih. 68010. Saya tahu ada korbannya saya jalanin di IP itu portnya 80. Saya enter dia connect. Itu. Nanti kita bisa ngetik pakai tulisan, teks, apalah gitu. Atau kita mau ngehack email, kita port 25 gitu. Jadi kalau saya lebih pakai NC. Jadi kita nggak ngoding sih. Ini kayak script kategorinya sebetulnya. Itu. Jadi saya makanya NC lebih blow on. Kalau mau dicari bisa di sinilah NC apa ya command in Linux. Nah, mudah-mudahan ada ini ya. Networking utility used to create, manage network connection, read, writing, TCP sama UDP protokol gitu. Cara makainya bisa dilihat di sinilah cara makainya nih. Bisa dilihat-lihat di sinilah cara pakai. Jadi kita nggak ngoding kalau yang ini ya. Sama sekali tidak ngoding, kita bisa langsung berkomunikasi sama server dan sebagainya. Gitu. Tanpa ngoding, ya ono bagiannya mah gitulah. Kalau pakai Python udah keder duluan nih orang-orang yang nggak bisa ngoding, kasihan. Nggak tega. Sebenarnya kalau udah bisa Python juga nggak susah juga sih, gampang juga sih, nggak apa-apa. Gitu. Oke, beres ya, NC. Ini dari Melchoir Vito. Untuk yang internet data apakah bisa dikopi harddisk? Nah, ini ada pertanyaan buat internet offline. Datanya bisa dikopi ke harddisk juga. Internet offline pakai harddisk memang. Jadi ini nggak bukan ini urusannya bukan cybersecurity ya. Ini internet offline, datanya bisa dikopi ke harddisk bisa. Jadi Anda bisa dapetin harddisknya dengan cara masuk ke ONOS. Internet offline kira-kira gini lah. Kita bikin perpustakaan digital di sekolah gitu. Tapi ada Wikipedianya, ada buat tryout apa segala macam bentuknya web, harusnya tinggal dicolokin aja ke server di sekolah atau komputer di sekolah, langsung dia jadi server perusahaan digital. Silakan masuk ke Ono Center ORID/wiki, masukin di sini internet, mana internet? Salah. Salah. Net offline. Net offline. Jadi kalau ngeliat konsepnya ini orek-orekan saya aslinya beneran kayak gini. Alah, 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 alah. Iyalah, ini nggak bisa. Ini. Iyalah. Ya, oke. Nah, ini aslinya kayak gini sih. Jadi semua materi yang ada di internet, PDF segala macam dikopikan ke SD. Dulunya SD card, terus dikirimnya ke pakai Raspberry. Tadinya kayak gitu. Sekarang ini udah Raspberry harganya sekarang 1 juta. Jadi daripada pakai Raspberry mending PC aja. Harganya sama. Tadinya SD card jadi hard disk ini. Masuk ke sini terus ini si komputernya dicolokin ke access point terus si laptop segala macam bisa connect ke sini. Ini orek-orekan saya yang awal lupa tahun berapa dibikinnya. Nah, kalau pengen ngopi silahkan baca yang ini hadis siap pakai buat sekolah yang offline ini gitu ya. Silahkan kirim ke yang tadi juga. Tapi ditulis, ini buat internet offline. Kalau nggak saya bingung nih mau diisi apa gitu. Soalnya bisa aja buku, bisa aja ini gitu ya. Tolong ditulis. Tulis tuh maksudnya selipin kertas tulisan. Ini dipakai buat apa? Selipin duit 20.000 buat ongkir balik. Banyak yang suka nggak ngasih sih. Gratis juga. Oke, sekarang saya chatnya mana tadi? Nih. eh ini udah dari BPIW Vicky Mahendra untuk security sendiri untuk Mikrotik
versi 6, saya cek banyak rentannya menganjurkan ke versi yang terbaru. Oke, terima kasih Mas Vicky. Iya sih harusnya pakai yang baru. Cuman perintahnya gue harus belajar lagi. Itu aja sih yang jadi ono malesnya itu aja sih. Ya itu udah tua. Kalau Anda masih muda-muda ya, tolong pakai yang versi 7 dah. Jangan versi 6 gitu. Kalau device sekarang bisa random MAC address Pak, betul. Iya bisa random MAC address sih. Itu jadi masalah buat kita ngeblokirnya. Seru urusannya. Buat Mas Alif Irsyad Santoso. Keamanan jaringan kita bisa implementasi firewall kayak firewall filter kalau di Mikrotik. Oh, ini informasi ya. Nih, terima kasih udah bantuin jawabnya Ono nih, keren. Ini ada pertanyaan distro Linux yang saya pakai apa namanya? Saya pakainya Ubuntu versi 2404. 24 tuh tahun ya. Berarti saya pakai tahun 2024. 04 tuh bulan 4 keluarnya. Kenapa saya pakai yang itu? Karena dia supportnya long term. LTS, long term support. Jadi saya pakainya itu kalau nggak salah supportnya 5 tahunan gitu. Kalau yang Ubuntu normal cuman berapa ya? Setahun kali ya. Gitu. Ini dari Reza Kurniawan. Apakah ada course yang bisa dipelajari untuk cyber security di W3 atau blockchain, web Web3 atau blockchain? Waduh, nggak tahu juga sih. Ini nggak tahu, harus cari di Google deh yang itu, nggak tahu. Ini ini buat Mas Samsu Hidayat, Genesis atau Pinet bisa ya. Izin kalau buat deteksi malware versi e-booknya ada. Jadi di sini bisa masuk ke book, masuk cyber security, mana cyber security teh tadi, C cyber security. Di sini ada virus malware dan sebagainya, virus malware dan sebagainya. PQRS ini dia. Ini folder untuk filburs malware dan teman-temannya, ada buku-bukunya, bisa di copy semuanya. Jadi kalau ngopi yang cyber security, malwarenya juga ada, jangan khawatir. Bikinnya juga ada. Mana chatnya? Oke. Ini dari, waduh masih banyak banget ya. Kalau mau pakai VirtualBox untuk jebolin WiFi bisa, tapi butuh dongle WiFi USB yang sambung ke mesin virtual mesinnya. Nah, itu dari Mas Chandra ya. Jadi bisa, cuman butuh WiFi USB. Ini absensi udah sedep banget kalau ada free WiFi tinggal buka Wireshark. Ya, kalau bisa dijebol, paling gampang ngomong baik-baik aja. Gua numpang dong, paling gampang yang gitu asli. Dan itu juga lebih halal lah. Nih, Mas Seidan. Kalau Linux dijalankan lewat flash disk, kira-kira IP MAC address yang diterima itu bawaan dari OS bawaan atau punya mesin? Ini jadi IP, kalau MAC address itu bawaan mesin ya, bukan flash disk. Jadi kalau mesinnya itu lagi ya MAC-nya MAC yang itu. Tapi kalau kita tahu Android dia punya kemampuan buat nge-random MAC address kalau Android. Kalau kita pakai kali Linux ya kita bisa ngerubah MAC address manual sih, nggak random gitu. Terus IP address mah dapatnya dari ini ya, IP dapatnya dari, nah ini pengetahuan jaringan jadi penting nih. IP address itu dapatnya dari router, bukan di set manual sama komputer kita, kagak dari router jaringan. Karena harus harus nyambung ke jaringan yang sama. Oke, nama link tadi. Ini ada yang lupa password di LMS. Saran saya ya boleh kirim email ke saya. Ini saya ketik di chat lah email saya ono@indo.net.id, oke, atau ke Twitter Ono W Purbo. Oke, yang tadi lupa-lupa password segala macam silahkan ke situ ya. Oke, waduh banyak banget ya, stres nih. Waktu tinggal 5 menit, kayaknya waktunya kurang. Waduh, ini minta maaf nih. Ini udah saya loncat lagi. Kirim kirim harddisknya harddisk komputer apa ya, kirim harddisknya harddisk komputer yang ini, minta maaf, kirim harddisknya, saran saya harddisk komputer yang internal yang 3,5 inci, itu yang murah. Kalau mau kirim SSD juga boleh sih, cuman sayang aja kalau buat saya sih. Jadi SSD mah mending buat sistem operasi. Kalau buat buku dan sebagainya, mendingan pakai harddisk yang murah aja. Bisa beli di Tokopedia yang internal yang 3,5 inci ya. Paling murah sekitar 70.000, 80.000 rupiah lah.
Kalau yang apa 1 tera itu sekitar 150.000 perak lah. Yang hard disk yang 3,5 inci ya. Apakah buat komunikasi berbagi filenya? Enggak. Iya kalau berbagi filenya sih, oh gila lu ngirim file 100 mega gitu kan nggak bisa. Hard disk dah. Kirim harddisknya lewat Expedia atau ojek online. Dua-duanya juga boleh, nggak masalah lah. Iya betul. Ini brute force. Saya coba daftar akun e-learning. Saya ulang lagi ya, bukan e-learning ITTS. Saya ulang lagi, alamatnya adalah opencourse.itts.acid. Bukan yang e-learning.itts.acid. E-learning itu yang dipakai buat mahasiswa internal ITTS buat belajar. Yang open course itu yang free. Jadi beda, ada dua server sih sebenarnya. Jadi pakainya yang open course itts.ac.id bukan yang e-learning. Oke. Cuman itu overload ya. Jadi kalau diklik kadang-kadang dia suka kayak ngehang gitu karena banyak banget yang make. Dan kita kasihnya mesinnya nggak gede-gede banget, minta maaf. Jadi kalau mau cepet sih subuh-subuh aja. Ini dari Mas Agi. Saya masih awan untuk semua ilmu ini, sedangkan semua latar pendidikan saya tidak pernah belajar baik langsung maupun tidak untuk mempelajari semua ilmu itu. Apakah yang harus saya ikut kursus dulu atau bisa ikut IT atau bagaimana? Ini ada jawaban banyak tuh. Cuman kalau yang sederhana gini deh, ini yang sederhana banget ya. Pasti Anda juga pakai buat ilmu-ilmu ini dipakai buat kerjaan sehari-hari. Misalnya mulai dari ngetik, misalnya nge-web, baca email, segala macam. Mulai dari situ. Paling blow on mah kira-kira gini ya. Ini kok bisa nyambung sih? Paling blow on gitu. Ini kok bisa nyambung ke internet? Pelajarin aja bisa nyambungnya lewat mana ini. Ini sambungin ke WiFi, masukin ke router. Ini WiFi itu apaan sih? Ngesetnya kayak gimana? Jadi bukan masalah ininya ya, bukan masalah hackingnya segala macam, nggak usah belajar jaringannya dulu. Kok ini bisa nyambung sih? Cara nyambungnya gimana? Gitu. Bisa nggak? Saya nggak pakai WiFi, pakai kabelan aja. Bisa nggak disambungin kayak gitu? Nah, kayak gitu-gitu sih. Jadi belajarnya mulai dari yang itu aja, yang memang kita pakai sehari-hari gitu. Jadi mulai ngerti. IP address itu apa sih? Gitu. Wow, ini ada Mas Adam. Di Andi Publisher ada trojannya. Ya udah harus kasih tahu ke Andi. Kirim mail ke saya deh. Ntar saya kasih tahu ke Andinya. Ini ada minta link absen, udah dikirim. Untuk internet offline mirip dengan file sharing, awas nggak tahu. Ya, file sharing. Kira bisa file sharing, tapi bukan kayak file sharingnya pakai web ya. Jadi klik kanan download lah di web gitu. Tapi di dalamnya ada wiki, ada tryout segala macam. Jadi bukan cuman file sharing aja. Apakah ada buku CD CP gratis? Belum dicek, nggak tahu. Ini ada dari Nanda Bekti Rizal Nugroho. Saya coba kali Ubuntu sama WSL. Apakah ada rekomendasi dari tiga distro tersebut? Ini mau cyber security ya? Lebih ke kali Linux sih kalau saya. Kalau security ya, bukan Ubuntu, bukan WSL. Gitu. Ini ada saran juga pakai Linux Parrot, silahkan. Gitu ya, nggak masalah ya. Maaf Pak, kurang jelas kalau tidak ada cara demonya. Iya sih, karena waktunya cuman kalau mau demo ya ini hari ini kan cuman global tentang cyber security ya. Jadi agak susah buat demo. Tapi saya kasih tahu ilmu apa aja yang ada di cyber security. Kalau gitu di lain kali kalau mau ikut yang demo-demo lihat webinar anak-anak ITTS, mereka suka demo. Kalau saya juga lagi ngasih yang spesifik topiknya saya bentuknya demo juga. Ini akan ada yang spesifik tentang ini ya, tentang DNS saya akan demoin. Jadi yang demo tuh biasanya spesifik. Kalau yang hari ini lebih global, ilmunya apa aja. Oke, udah mau jam 8 ya. Oke, ya waktu habis. Sudah jam 8. Terima kasih banyak buat semuanya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya tutup sekian dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup sekian dulu. Kalau ada apa-apa silakan. Terus tadi sertifikat dari web apa? Opencourse.itts.ac.id gitu ya.
Kalau Bapak silakan email, Twitter dan sebagainya. Tadi sertifikat peserta bisa dilihat di formnya tadi ya. Oke, saya tutup. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat semuanya. Selamat berpuasa. Mohon maaf lahir batin. Oke, ini saya live juga ya.